Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kalian itu berada ataupun kalian mau lari kemana saja, yudrikumul maut, maka maut akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, hatta kalian itu berada di dalam benteng yang tangguh. Di dalam surat Al-Jumu'ah juga kita yang sering dengar ayatnya, "Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Qul, katakanlah, kematian yang kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh kematian itu akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha menyaksikan terhadap apa-apa yang telah kita perbuat semua itu. Kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya man dzakaral maut ukrima bisalasati asya, sesungguhnya siapa yang mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Perkara yang pertama yakni dia akan mensegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia banyak melakukan kesalahan, banyak dosa, maka dia segera bertaubat. Itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, kalau dia itu beribadah maka dia akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang ketiga, dia akan semakin tidak cinta kepada dunia. Nah, inilah cinta dunia dan takut mati ini menjadi kelemahan umat Islam, sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwasanya umat ini akan dicabik-cabik dengan musuh-musuh Islam, sebagaimana makanan akan dikeroyok di atas meja itu oleh orang yang mau makannya. Apa sebabnya? Karahiyatul alwahan wal karahiyatul maut. Ya, wahan, penyakit wahan, cinta kepada dunia dan takut mati. Ini dua pasti bergandengan. Kalau sudah cinta dunia pasti dia takut mati. Kalau takut mati berarti dia itu akan menjadi orang yang cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya adalah kajian keislaman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Haris Contoh. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah salat maghrib, semoga kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semua. Jadi syariatnya ini melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan yang kita upayakan diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal-amal kita yang tentu akan semakin menambah berat nanti di mizan, dan mudah-mudahan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Inginnya sebenarnya ingin menyampaikan ahkamul udhiyah, jadi yang berkaitan dengan hukum-hukum kurban. Tapi karena waktu mungkin sempit, tidak cukup satu kali pertemuan, bisa beberapa kali pertemuan, sehingga saya tadi cari materi lain saja yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Mudah-mudahan ada yang menyampaikan secara ringkas-ringkas gitu ya tentang ahkamul udhiyah ini yang berkaitan dengan hukum-hukum kurban, dan tentu mudah-mudahan semakin memberikan semangat kepada kita untuk berkurban tentu nanti di Yaumul Adha ya, di Dzulhijjah. Jamaah rahimakumullah, ada bab yang ingin saya sampaikan yang perlu dan penting juga untuk kita ketahui bersama, yakni tentang zikrul maut, di mana zikrul maut ini juga merupakan ibadah. Jadi mengingat mati itu ternyata ibadah tersendiri. Karena itu sebuah ibadah, maka dengan mengingat mati berarti dapat pahala atau tidak? Ya, tentu dapat pahala kalau dengan mengingat mati itu, karena ini ibadah. Tetapi kalau kita berbicara tentang zikrul maut, gambarannya itu kan serem ya. Gambarannya serem, ingat mati, aduh mati gitu. Gambarannya sakaratul maut itu mengerikan begitu, atau gambarannya kalau mati itu begini dengan ilustrasi dan deskripsi yang macam-macam lah kan begitu. Sehingga kebanyakan orang kalau sudah bicara mati ini pada takut semua, dan memang itu wajar. Aisyah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW bersabda, orang yang Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang hamba itu
cinta, suka, ingin bertemu dengan Allah, maka pun Allah Subhanahu wa taala suka dan cinta bertemu dengan hamba itu. Sebaliknya juga ketika hamba itu tidak mau atau tidak suka atau benci daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci terhadap hamba itu. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya siapa sih yang berani mati?" Artinya di antara kami pasti takut mati. Artinya memang kematian itu menakutkan kan begitu. Tetapi hal ini adalah yang pasti terjadi, yang harus kita untuk banyak mengingat-ingatnya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, aksiru dzikra hadimi ladzati. Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimi ladzati, yang memutus kenikmatan, yakni al-maut, ya. Yang dimaksud itu adalah kematian. Jamaah rahimakumullah, maka pandangan ataupun persepsi tentang kematian kalau dilihat dari masing-masing ahli itu macam-macam, yang semuanya mengarah kepada kekhawatiran untuk terjadinya kematian. Jadi kalau seorang ahli virologi, ahli virus, maka pandemi sekarang itu mengkhawatirkan dan mengingatkan kepada banyak manusia, hati-hati, virus ini mematikan semua. Seperti itu. Sehingga kekhawatiran itu mengarah kepada khawatir kepada kematian. Orang yang ahli sosiologi demikian juga, berdasarkan analisa-analisanya dan observasinya dan begitu. Ketika terjadi ketimpangan sosial, krisis ekonomi, yang dikhawatir apa? Negara akan chaos. Kalau sudah chaos, apa terjadi? Kerusuhan di mana-mana, yang artinya mengkhawatirkan ada keselamatan pada manusia, mengkhawatirkan akan terjadi pembunuhan, terjadi bentrokan begini-begini. Akhirnya yang intinya juga khawatir kepada kematian. Demikian juga ahli geologi misalkan, ya, ini yang BMKG misalkan seperti itu. Dan itu wajar, memang seperti itu wajar, karena itu menurut ilmunya. Ahli geologi juga demikian juga, melalui penelitiannya, bahwasanya nanti akan terjadi gempa yang dahsyat, dan itu sudah dirilis oleh BMKG ya, sudah dirilis bahwasanya di wilayah selatan Pulau Jawa ini akan terjadi gempa yang dahsyat yang akan menimbulkan tsunami sampai lebih 20 meter. Ini sudah dirilis, sehingga BMKG pun menyiapkan mitigasi bencana, upaya untuk evakuasi yang begitu. Yang intinya kekhawatiran kepada al-maut, kekhawatiran kepada kematian. Kalau yang ahli kalau ahli gunung itu ya itu semua mengatakan demikian. Hati-hati, ini gunung ini sudah mulai menandakan tanda-tanda untuk terjadi erupsi, terjadi ledakan begitu. Dan semua mengingatkan kepada manusia, hati-hati, yang ujung-ujungnya kekhawatiran kepada kematian. Intinya seperti itu. Mudah-mudahan terdengar tadi ya. Jadi semua begitu, dan itu wajar-wajar saja, karena manusia siapa sih yang berani mati ya? Nah, kalau kita tanya yang hadir di sini, ada yang siap mati sekarang? Tidak ada ya, tidak ada yang berani kan, tidak ada yang berani. Tetapi begini, kematian ini sudah hal yang pasti terjadi. Kenapa kajian ini penting untuk kita sampaikan juga? Karena ini juga merupakan bagian dari ibadah, dan kita tidak mengambil dari ilmunya para ahli-ahli tadi ya.
dari ahli sosiologi, dari ahli meteorologi, dari ahli ya semuanya, ahli kegempaan, ahli gunung dan vulkanologi dan lain sebagainya. Namun kita mengambil ilmunya para ulama yang diambil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi hadis yang pertama, agar supaya kita aksiru dzikra hatimiladzati, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Pemutus kenikmatan itu apa? Yakni al-maut, kata Rasulullah SAW, yakni kematian. Maka ketika kita mengingat kematian, maka itu ibadah tersendiri. Karena ini ibadah berarti kita dapat pahala. Maka tidak usah takut mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian itu bukan dalam hal ini kita menjadi pasif, tapi justru kita akan menjadi produktif. Jangan kita kemudian mengingat kematian takut kepada kematian karena terlalu banyak dosa sehingga akhirnya dia pasif, tidak mau berbuat, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat. Maka ini keliru dalam mengingat kematian yang demikian, menjadikan orang pasif itu keliru. Justru dengan mengingat kematian itu akan menyebabkan kita akan semakin produktif dengan beramal, dengan amal-amal soleh kita. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, ada beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah SAW agar supaya kita di dalam mengingat kematian ini tidak terlalu takut yang berlebih-lebihan, sehingga yang kita persiapkan itu bagaimana nanti kita ini menjadi hamba yang baik aja gitu, dan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya. Jadi banyak ayat, misalkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-78, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian itu berada, ataupun kalian mau lari kemana saja, yudrikumul maut, maka maut akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, hatta kalian itu berada di dalam benteng yang tangguh, sampai bentengnya itu dijaga oleh tukang pukul yang banyak sekali, itu pasti akan mendatangi. Kita akan sembunyi kemana saja pun maut pasti akan mendatangi. Di dalam surat Al-Jumu'ah juga kita yang sering dengar ayatnya, Qul innal mauta tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakanlah, kematian yang kalian itu lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sungguh kematian itu akan menjumpai kalian, akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha menyaksikan terhadap apa-apa yang telah kita perbuat semua itu. Jadi kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebenarnya kalau kita mengambil dari para ilmunya ulama itu, kematian itu hal yang biasa saja. Kematian yang biasa saja. Dan pasti akan menjumpai kita masing-masing. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ankabut ya, dalam surat Az-Zumar, Al-Ankabut ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang berjiwa itu pasti akan mati. Jadi jangan khawatir, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Tidak ada yang diantara kita itu yang kekal, tidak ada yang hidup selama-lamanya, pasti akan mati.
Oleh karenanya ada sebuah kisah ini, dan kisah ini wallahu alam sahih atau tidak kisahnya, namun penting ibrohnya saja yang kita ambil ya. Mengenai kisah ini sahih atau tidak wallahu alam. Jadi di zamannya Nabi Sulaiman itu, dan malaikat maut itu terbiasa memang berkunjung sowan kepada para nabi, itu sudah terbiasa berkunjung, bertamu begitu ya, itu hal yang biasa. Malaikat Nabi Ibrahim didatangi malaikat maut ketika malaikat maut dan yang akan menghancurkan negeri Sodom itu ya, itu didatangi oleh malaikat maut, biasa saja. Demikian juga Nabi Musa pernah didatangi oleh malaikat maut sampai ditempeleng itu malaikat maut itu ada kisahnya, dan itu sahih hadisnya kalau itu ya, pernah ditempeleng malaikat maut itu. Luar biasa ini, yang berani nempeleng malaikat maut itu Nabi Musa. Juga pernah Nabi Musa itu mendatangi Nabi Idris alaihissalam. Jadi hal yang biasa, dan mereka biasa berkunjung, saling berdialog dengan menampakkan diri sebagai wujud manusia. Tapi kalau datang kepada kita ini yang khawatir kita itu, kalau sudah malaikat maut silaturahim kepada kita ini, wah ini tidak bisa maju, tidak bisa mundur sudah itu. Ini yang kita khawatir itu. Kalau kepada Nabi itu hal yang biasa, ya. Kepada Nabi hal yang biasa, pasti tidak mesti akan mencabut ruh Nabi, ya. Tapi kalau datang kepada kita, silaturahim kepada kita, datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu, siapa malaikat maut, aduh ini ya, khawatir kita ya kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi para nabi itu biasa dikunjungi oleh malaikat maut. Rasulullah pernah dikunjungi oleh malaikat maut. Nabi Ibrahim juga pernah dikunjungi oleh malaikat maut. Nabi Sulaiman ini, beliau kan mempunyai keistimewaan atau mempunyai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin, ya, menundukkan angin. Wasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asar. Dan kami tundukkan angin itu bagi Nabi Sulaiman itu, menurut kemana dia mau, disuruh kemana bergerak, disuruh kemana itu terserah kepada Nabi Sulaiman. Dan masing-masing nabi itu pasti punya teman, dan ini temannya Nabi Sulaiman ini agak agak sedikit istilahnya itu pingin merasakan bagaimana sih anginnya Nabi Sulaiman ini diperintahkan begitu. Sehingga satu ketika dia datang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku pingin pinjam anginmu, kan begitu. Sehingga kalau nanti malaikat maut datang kepadaku, aku akan lari dengan anginmu, kan begitu. Ini wallahu a'lam hadis ini kisah ini sahih apa tidak ya, saya baca itu ya. Cuma yang bisa kita ambil itu ibrohnya sebenarnya, yang kita ambil ibrohnya. Dan pada waktu suatu ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut ruh temannya Nabi Sulaiman ini. Nah, namanya siapa ya tidak bisa disebutkan, nanti pakai bahasa Arab yang jelas, bukan bukan Agus atau bukan apalah, yaitu pakai bahasa Arab kan begitu ya. Jadi dia ada di wilayah bukan di negerinya Nabi Sulaiman, sehingga datang ke Nabi Sulaiman itu di Palestina ya. di Palestina ya, di Palestina ya. Sedangkan dia itu berada di luar Palestina. Sehingga suatu ketika dia datang kepada Nabi Sulaiman, pingin izin pinjem anginnya Nabi Sulaiman itu yang ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman supaya bisa dikendarai. Sehingga nanti kalau ketemu dengan malaikat maut, aku bisa lari, katanya begitu. Nah, pada waktu itu juga malaikat maut dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut si temannya Nabi Sulaiman ini. Prosedurnya tidak dicabut di Palestina, dicabut di negerinya. Nah, pada waktu itu malaikat maut ini sowan datang kepada Nabi Sulaiman. Datang kepada Nabi Sulaiman
dalam wujud menampakkan sebagai manusia, kaget, loh kok ini yang mau saya cabut kok ada di sini, kan begitu. Kaget si malaikat maut ini. Jadi walaupun itu adalah waktu yang sudah ditetapkan untuk dicabut nyawanya, tapi malaikat maut ini harus prosedural. Prosedurnya itu tidak dicabut di Palestina, ya tidak akan dicabut di Palestina. Tidak akan dicabut di Palestina. Akhirnya apa? Ketika dia minta izin kepada Nabi Sulaiman untuk merasakan bagaimana sih anginnya Nabi Sulaiman yang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya itu, diberi izin untuk mengendarai. Akhirnya si temannya Nabi Sulaiman ini atau kaumnya itu pulang ke negerinya. Tepat ini sudah, ini prosedurnya di sini katanya. Harus dicabut di negerinya, kan begitu. Akhirnya pada waktu itu pun temannya Nabi Sulaiman ini dicabut. Jadi malaikat itu mengikuti prosedur. Jadi andai saja si temannya Nabi Sulaiman ini tidak balik ke negerinya, tidak akan dicabut oleh malaikat maut. Nah, jadi seperti itu. Malaikat maut pun ikut prosedur. Jadi ikut prosedur. Jadi tidak gampang-gampang langsung cabut tidak. Jadi kalau memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat maut, cabutlah di tempat ini pada waktu ini jam sekian detik sekian, itu malaikat maut itu tidak salah dalam menetapkan atau dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke Al-Imran insyaallah ya, ayat 145, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia Allah Subhanahu wa taala qahirun yang berkuasa fawqa ibadih, atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum hafadhah, dan diutus kepadanya hafadhah, malaikat yang menjaganya. Hatta idza ja'akumul maut, sampai kemudian kalau tiba masanya maut itu datang, tawaffathu rusuluna, maka utusan kami itu akan mewafatkannya. Wahum la yufarritun, sedang mereka itu tidaklah luput atau tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sebagaimana tadi kisah itu, tadi malaikat maut itu tidak akan luput dalam melaksanakan tugas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing kepada manusia itu hafadhah. Hafadhah itu malaikat yang menjaga. Jadi hafadhah itu malaikat yang menjaga. Jadi kita ini ada penjaganya. Di samping ada raqibun atid yang mencatat amal-amal kebaikan kita dan keburukan, ada malaikat hafadhah yang senantiasa menjaga. Jadi kalau kita misalkan selamat dari musibah, jangan bangga dulu. Aku selamat karena misalkan bawa sesuatu karena ini. Jangan seperti itu. Aku selamat dari misalkan dicegat oleh penjahat misalkan karena punya bela diri, karena bela diriku luar biasa. Bukan karena itu, karena ada hafadhah, karena ada malaikat yang menjaganya. Sampai sekarang misalkan ada pandemi, kita selamat karena ada hafadhah yang menjaga. Sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan si fulan itu kena, ya kena. Jadi malaikat hafadhah ini juga tidak akan keluar daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, hatta idza ja'akumul maut, sampai apabila telah datang tiba masa waktunya maut itu pada orang tersebut, maka tawaffat rusuluna, maka utusan kami, yakni malaikat maut. Bukan hafadhah ya, malaikat maut. Hafadhah nyingkir. Walaupun dia ditugaskan untuk menjaga, tapi ketika malaikat maut ini sudah diperintahkan oleh Allah, dia malaikat hafadhah ini akan nyingkir. Akan memberikan
waktu untuk malaikat maut melaksanakan tugasnya. Jadi kita semua itu sebenarnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari mara bahaya, dijaga dari malapetaka. Tidur kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Oleh karenanya ketika kita bangun tidur, apa yang harus kita ucapkan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana, kan gitu. Yang telah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang telah menghidupkan kembali, yang telah menyelamatkan dalam tidur, tidak diganggu binatang, tidak diganggu, tidak dimasuki binatang misalnya ke telinga kita. Coba kalau telinga kita pas dimasuki binatang kan ini kan bahaya sekali kan begitu. Maka tidur kita pun dijaga oleh malaikat hafadzah itu. Maka jangan kemudian kita bangga, misalkan kita selamat dari musibah kecelakaan misalkan, waduh, karena kita bawa, dan itu bisa menjadi syirik kan nanti kan, itu kita bawa sabuk atau bawa cincin, mentada cincin ini aku habis kan begitu. Nah itu bisa kesyirikan. Padahal itu ada hafadzah yang menjaga manusia, masing-masing manusia. Kembali pada kisah tadi, ini kan menarik. Jadi kita ambil ibrahnya saja ya, mengenai sahih tidaknya kisah ini. Wallahu alam, saya juga kurang periksa, tapi saya hanya mengambil ibrahnya saja. Ketika temannya Nabi Sulaiman ini diberi izin untuk menggunakan kendaraan anginnya itu, tiba di negerinya, ini kesempatan sudah pas dengan prosedurnya yang diperintahkan oleh Allah, suruh cabut di negerinya. Akhirnya dicabut. Maka inilah yang tidak bisa lepas dan keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka li nafsin antamuta, tidak ada satu jiwa pun bisa mati illa biidznillah, kitaban muajjala. Kitaban muajjala ya. Dalam surat Ali Imran 145 itu tadi itu Al-An'am ya, yang wa huwal qahiru fawqa ibadihi, itu ayat 61 itu di surat Al-An'am. Di dalam surat Ali Imran 145, maka lil nafsin antamuta, sesungguhnya tidak ada satu jiwa itu bisa mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah. Kitaban muajjala, jadi suatu kitab, suatu ketetapan yang sudah ditetapkan, satu ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa maju sedikit pun, demikian juga tidak bisa diundur sedikit pun, diminta maju sedikit pun juga tidak bisa. Jadi jika Allah sudah tetapkan hari ini, detik ini, jam sekian, tempatnya di sini, meninggal, ya pasti meninggal, tidak akan berubah dan bergeser dari waktu. Nah ini supaya apa? Kita mengkaji ayat-ayat ini supaya kita tidak terlalu takut, tidak terlalu khawatir dengan sebab-sebab kematian. Bahkan kalau kita khawatir, yang perlu kita khawatirkan sebenarnya, kalau kita mau khawatir dari sebab-sebab kematian, sebagaimana tadi para ahli itu memberikan kekhawatiran tentang kematian. Ahli sosiologi takut terjadi chaos sehingga terjadi kematian, bentrok misalkan di mana-mana, ya, kerusuhan di mana-mana yang akhirnya menyebabkan kematian. Ahli geologi akan terjadi gempa yang dahsyat, ujung-ujungnya kematian. Demikian juga ahli vulkanologi, ada gunung mau meletus, yang ujung-ujungnya juga kematian. Kalau kita mau khawatir dengan sebab-sebab kematian, sebenarnya yang perlu kita khawatirkan sebenarnya ketika kita tidur. Ketika kita tidur, itu yang paling kita khawatirkan sebenarnya, sebab kematian. Jangan-jangan ketika kita bangun tidur sudah di akhirat. Itu yang kita khawatir sebenarnya. Melek di mana ini sudah kan begitu, sudah tidak kenal tempatnya kan begitu. Nah itu sebenarnya kita kalau mau khawatir dengan sebab kematian itu sebenarnya ketika kita tidur. Karena sebab kematian itu banyak sekali. Orang duduk-duduk mati, orang sedang makan-makan mati, sedang rokokan yang merokok ya merokok, iya mati juga kan begitu.
Orang sedang ngelamun mati kan begitu. Yang senang main sepak bola, ya kita kan banyak lihat videonya kan itu, mati ketika. Yang tidur pun juga banyak. Ketika tidur mati kan begitu. Sebenarnya ini yang kita khawatir ketika kita tidur. Sehingga ketika kita bangun, ini di mana tempat ini kan begitu. Sudah di akhirat kan begitu. Sudah di alam kubur. Sudah terlambat kalau sudah itu. Oleh karenanya Rasulullah SAW itu banyak sekali mengingatkan kepada kita untuk banyak-banyak berzikir di dalam tidur. Banyak-banyak berzikir. Baca bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian baca doa yang lain, Allahumma inni aslamtu bika, yang agak panjang itu. Kemudian baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Kemudian baca 2 surat yang 30 ayat, bisa tabarok atau bisa surat as-sajadah. Ini yang kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur. Banyak sekali zikir yang dibaca oleh Nabi SAW dalam sebelum tidur. Sehingga ketika kita meninggal di dalam tidur, itu sudah dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan perjalanannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau khawatir, sebab kematian itu adalah ketika kita sedang tidur. Karena saat ini yang kita diakui atau tidak diakui, ya, kita sedang khawatir dengan pandemi ini kan. Pasti ujung-ujungnya takut kepada apa? Takut kepada kematian. Pasti semuanya seperti itu. Jadi ketika kita mendengar berita di Madura begitu lagi mewabahnya di daerah Bangkalan, yang kita terekam dalam hati kita, waduh, kan pasti begitu. Bahaya ini kan begitu. Padahal bahaya yang didapat, yang sering kita lalaikan dan sering kita lupakan ketika kita tidur, tidak kita waspadai. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Az-Zumar ayat yang 36, innallaha yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayursilul ukhra fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jadi Allah lah yang menahan ruh orang yang mati, dan Allah juga yang menahan ruh orang yang belum mati fi manamiha, di dalam tidurnya. Jadi ketika kita tidur itu sebenarnya mati. Makanya kalau pas tidur datang masa ajal kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedikit berzikir kepada Allah sebelum tidur, maka sangat kerugian yang banyak, tentu kerugian yang besar tentu ketika itu. Bangun, tahu-tahu di mana ini bangunnya, sudah tidak kenal tempatnya, sudah di alam barzah. Nah, ini sebenarnya yang perlu khawatir. Kalau masalah pandemi, masalah akan terjadi gempa, akan terjadi gunung meletus, ada malaikat hafadzah sudah di dalam diri kita. Kalau memang tidak Allah tetapkan dan tidak Allah takdirkan tidak kena, ya tidak akan kena, tidak akan kena. Ya walaupun tetap aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan, ikuti, ya, itu sebagai ikhtiar. Tapi intinya yang harus kita tanamkan, kalau tidak kena ya tidak akan kena. Kalau sudah dengan takdir Allah akan kena, walaupun kita pakai protokol kesehatan kayak apapun yang kuatnya, pasti akan kena. Walau kuntum fi burujim musayyadah, seandainya saja kamu bersembunyi di dalam benteng yang tangguh sekalipun, pasti akan mendatangimu, pasti tidak akan selamat. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita tanamkan seperti itu. Jadi maka inilah faedahnya kita mengkaji masalah dzikrul maut, mengingat kematian, agar supaya kita itu memposisikan keyakinan kita itu pas tentang apa yang akan menimpa kita itu, tidak terlalu takut dan tidak terlalu khawatir, sehingga kita menjadi orang yang produktif
bukan orang yang pasif. Kan banyak orang ketika mengingat kematian itu takut karena apa? Karena dosa terlalu banyak, akhirnya dia tidak produktif. Maka ini juga salah juga ya. Sehingga akhirnya tidak ngurus masjid, tidak ngurus lembaga-lembaga. Kenapa? Aduh, dosa saya sudah terlalu banyak, saya tidak takut nambah dosa, kan begitu. Akhirnya tidak ngajar juga misalkan. Kenapa kok tidak ngajar? Aduh, saya harus introspeksi diri, terlalu banyak dosa saya, kan begitu. Akhirnya apa? Umat juga menjadi jahil, umat juga maka menjadi bodoh. Lembaga akan terbengkalai, masjid juga tidak akan ada yang ngurus kalau semua harus takut seperti itu. Makanya antara takut dan dengan kajian-kajian semacam ini, antara takut dan kemudian kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang bersyukur itu yang bagaimana? Yang produktif, banyak beramal, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Sebagai apa? Sebagai bekal untuk kematian. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Bukan ingat takut bukan dzikrul maut itu menggambarkan yang serem-serem, bukan ya. Bukan yang menggambarkan serem-serem, walaupun itu juga bagiannya ya. Tapi bukan itu saja. Bukan hal yang menggambarkan kalau mati itu sakaratul mautnya begini kan itu. Oleh karenanya para ulama itu mengatakan faedah kita mengingat mati itu, banyak-banyak mengingat kematian itu. Di antaranya yang pertama itu mengingat kematian ini adalah ibadah tersendiri. Sehingga ketika kita mengingat kematian itu sudah beribadah. Kalau beribadah berarti kita dapat pahala. Jadi mengingat kematian itu ibadah. Nah, kalau mengingat kematian itu ibadah berarti kita dapat pahala. Kemudian yang kedua, dengan dzikrul maut itu mengingat kematian ini akan terselamatkan seorang itu dari kesombongan. Yang kaya tidak akan sombong, nanti akan mati. Yang berilmu pun tidak akan sombong, nanti akan mati. Diingatkan seperti itu. Yang cantik, yang tampan pun tidak akan sombong dengan ketampanan dan kecantikannya, akan mati. Jadi seperti itu. Kemudian dengan dzikrul maut ini akan menjadi khusyuk ketika kita beribadah dan akan segera bertaubat ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan selama hidup. Maka inilah dikatakan oleh para ulama bahwasanya man dzakarul maut ukrima bisalasati asya. Sesungguhnya siapa yang mengingat kematian itu akan dimuliakan dengan 3 perkara. Perkara yang pertama yakni ajjala taubah, ta'ajjalu taubah. Dia akan mensegerakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia banyak melakukan kesalahan. Kalau banyak melakukan kesalahan, banyak dosa, maka dia segera bertaubat. Nah, itu hikmahnya. Kemudian yang kedua, kalau dia itu beribadah maka dia akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang ketiga, dia akan semakin tidak cinta kepada dunia. Nah, inilah cinta dunia dan takut mati ini menjadi kelemahan umat Islam. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar bahwasanya umat ini akan dicabik-cabik dengan musuh-musuh Islam. Sebagaimana makanan akan dikeroyok di atas meja itu oleh orang yang mau makannya. Apa sebabnya? Karahiyatul alwahan wal karahiyatul maut. Ya, penyakit wahan, cinta kepada dunia dan takut mati. Ini 2 pasti bergandengan. Kalau sudah cinta dunia pasti dia takut mati. Kalau takut mati berarti dia itu akan menjadi orang yang cinta dunia. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, maksud tujuan dari kajian untuk dzikrul maut ini agar supaya kita menjadi hamba yang baik ketika kita menghadapi kematian dan menjalani hidup menjadi hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu menjadi pengingat kita untuk banyak kita mengingat kematian ya, karena ini adalah ibadah juga, dan mudah-mudahan kita diberi akhir kehidupan
oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya yang hadir di sini diberi akhir kehidupan yang husnul khotimah, dimudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut, dan tentu mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.